Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Juliana. Di video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Pengertian obligasi menurut keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982, obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Dalam buku hukum dagang Indonesia, karya Purwosucipto, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu, dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal, kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Jadi obligasi adalah surat pengakuan utang dari emiten kepada investor. Di sini ada gambaran transaksi obligasi. Misalnya, seorang investor di sini seorang investor membeli obligasi obligasi, maka investor tersebut akan menyerahkan uangnya kepada suatu perusahaan sekuritas melalui mekanisme rekening dana nasabah. Jadi obligasi sama dengan saham, sama-sama bentuk efek, sama-sama bentuk surat berharga. Maka pembeliannya pun juga harus melalui lantaran sekuritas. Maka setelah investor menyerahkan uangnya kepada sekuritas dan menyuruh untuk memberikan obligasi, sekuritas akan memprosesnya obligasi tersebut di bursa efek. Lalu, jadi perusahaan tidak bisa langsung menjual obligasinya tersebut kepada sekuritas, tapi melalui bursa efek terlebih dahulu. Lalu akhirnya setelah melalui proses akhir, investor akan mendapatkan obligasi dan perusahaan akan mendapatkan uangnya. Dengan begitu, maka artinya perusahaan sudah mendapatkan dana, yang mana artinya perusahaan telah memiliki hutang kepada investor. Lalu perusahaan membagikan kupon dan kupon tersebut dapat dicairkan. Di sini ada gambaran obligasi. Misal kita membeli obligasi seharga 1 juta dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga fix 20% dan kupon akan diberikan setiap bulan. Maka kita akan mendapatkan kupon tiap bulannya yang besarnya 100.000. Jadi setelah 12 bulan, jumlah kupon kita berjumlah 100.000 dikali 12, yaitu 1.200.000. Modal kita yang asalnya 1 juta dan akhirnya kita mendapat 1.200.000 dengan keuntungan 200.000. Menurut Majelis Ulama Indonesia, dimunculkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifatnya utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Di sini ada pengertian obligasi syariah. Menurut Fatwa nomor 32 tahun 2002, obligasi syariah yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Misalnya, kita membeli obligasi syariah seharga 1 juta dengan disepakati bagi hasil 60% emiten dan 40% investor dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya, dari uang 1 juta, perusahaan dapat menghasilkan uang sebesar 1.100.000 sehingga untungnya 100.000. Maka perusahaan wajib memberikan 40% dikali 100.000, yaitu 40.000 kepada investor, dan perusahaan juga wajib mengembalikan dana awal milik investor sebesar 1 juta ketika jangka waktunya sudah habis. Obligasi syariah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah menurut Fatwa nomor 331 nomor 22, dan yang kedua ada obligasi syariah ijarah, yaitu menurut Fatwa nomor 41 tahun 2004. Di sini teman-teman bisa lihat skema obligasi syariah mudharabah. Di sini investor atau yang disebut dengan sahibul mal dan emiten disebut dengan mudarib. Di sini juga ada skema obligasi syariah ijarah. Di sini investor atau pemberi sewa, ya emiten yaitu penyewa. Jadi skema obligasi syariah ijarah itu yaitu ijarah itu sebagai sewa. Contoh sukuk retail. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari seri pertama sampai seri 9. Di sini seri pertama itu bagi hasil atau persen per tahunnya itu lebih tinggi dibanding dengan seri 19. Di sini seri pertama ada 12,00, seri kedua 8,70, seri ketiga 8,15, seri keempat 8,25, seri kelima 66,00, seri keenam 8,75, seri ketujuh 8,25, seri ke-8 8,30, dan seri 9 6,90. Misalnya, harga 1 lembar
seri 001 Rp 10 juta dengan jangka waktu tempo 1 tahun, maka harga sewa bagi hasil objek ijarah tersebut adalah sebesar 1.200.000 dan setelah 1 tahun maka objek ijarah akan dibeli oleh emiten dari investor sebesar 10 juta sebesar modal awal investor. Di sini juga teman-teman bisa lihat contoh objek ijarah sukuk retail. Di sini ada jalan tol, seperti bangunan kampus, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.